Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silahkan. Selesai. Oke, terima kasih Hana. Oke, kalau gitu Ibu absen dulu ya. Maura, hadir Bu. Lili, hadir Bu. Hana, hadir Bu. Aisyah, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya-tanya sedikit nih ya. Kalian pasti lihat ya animasi dari filmnya Disney, Pixar kayak Toy Story ataupun Monster Inc. nih. Nah, Ibu mau tanya, kenapa sih kalian kok suka lihat animasi ini selain dari ceritanya? Saya Bu, Ya, Lili. karena menurut saya animasi yang dihasilkan itu indah dan juga tidak kaku Bu, jadi seperti itu. Nah, betul sekali. Jadi kita itu seneng lihat film dari Disney Pixar itu karena animasinya ini tidak kaku ya. Kita itu nyaman melihatnya gitu. Mungkin kalau kaku gitu kita nggak nyaman ya, kayak kok gini ya gerakannya gitu, kayak kurang realistis gitu. Oke, terima kasih ya Lili. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang workflow tahap produksi animasi. Jadi tujuan dari kita belajar tahap produksi animasi ini, kita akan membuat pergerakan-pergerakan dalam animasi ini sebaik mungkin. Nah, sedikit membahas tentang minggu lalu ya. Ibu mau lihat tugas-tugas kalian nih tentang model-model 3D. Oke, di sini sudah ada 3 kelompok nih yang telah mengumpulkan. Ibu pilih ya salah satu untuk dilihat. Kelompok 3 dulu ya. Oke, Ibu download. Wah, keren banget nih kelompok 3. Bikin apa ini ya? Dinosaurus nih. Oke, perwakilan dari kelompok 3 mungkin mau menjelaskan ini tuh karakter apa dan rencananya ini mau dibuat animasi yang seperti apa? Jadi itu karakter dinosaurus kecil Bu, namanya Yoshi. Nah rencananya kita akan membuat Yoshi ini dikejar oleh dinosaurus besar Bu. Wah, keren banget nih ya dari kelompok 3 membuat dinosaurus. Nanti mereka akan membuat, jadi ini bakal lari ya, dikejar oleh dinosaurus yang lebih besar gitu. Nah mungkin kelompok 3 ini mau ceritain dong kendala-kendala kesusahan ketika membuat model 3D ini. Karena kita baru membuat model di Blender Bu, jadi kita merasa kesusahan sama fitur-fiturnya gitu Bu. Nah betul sekali. Kita belajar Blender itu memang sulit ya di awal, apalagi kita ketika baru buka Blender ini langsung dilihatkan sama fitur-fitur yang rumit sekali dia loh. Kayak seperti ini, ada timeline, object mode, view, select, ada tool-toolnya di sini. Kalau kita baru bukanya itu kayak udah males duluan sih. Kalau Ibu dulu sih waktu awal-awal belajar ya, lihatnya itu udah males, kayak nggak ada motivasi melihat Blender itu. Tapi kita harus tetap belajar ya. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung saja ke materinya ya. Yo. Nah teman-teman, kita itu sudah berada di tahap produksi ya. Jadi tahap produksi ini kita akan menganimasikan model-model 3D atau ide-ide yang sudah kita buat di tahap praproduksi kemarin. Nah kenapa sih ini merupakan tahapan yang lama dan berat gitu? Ya selain karena kalau kita punya laptop yang nggak mumpuni ya bakal berat banget. Dan juga ketika kita membuat animasi itu merupakan tahap yang paling lama. Jadi ketika kita membuat satu scene itu kita memerlukan banyak sekali keyframe, bisa puluhan hingga ribuan keyframe dalam satu scene. Nah, jadi kita tahu ya kenapa pada tahap ini itu sangat lama. Nah, jadi pada tahap produksi ini terdapat 3 tahapan, yaitu 3D modeling, 3D rigging, dan animating. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama ini ada 3D modeling. Nah, dalam 3D modeling ini kita akan melakukan 2 tahapan, yaitu
modeling dan texturing. Kalau modeling ini kita akan membuat objek ini ya, tapi tanpa diberi warna atau apapun itu. Jadi kita membuat kalau di Blender istilahnya itu adalah vertex gitu atau shape-nya. Nah ini buatan ibu ya, bisa kita lihat. Nah jadi teman-teman, ini adalah model 3D yang telah ibu buat ya. Kita telah lihat di sini, ibu sudah menjalani pada tahap texturing. Jadi dalam bola matanya juga badannya ini sudah diwarnai semua. Bahkan untuk tekstur-teksturnya dari sayapnya ini juga sudah ibu edit. Nah kita lanjut ya untuk tahap rigging. Nah, jadi tahap rigging ini adalah kita membuat kerangka-kerangkanya. Bisa kita lihat ya, di sayap-sayapnya ini juga terdapat tulang-tulangnya. Nah, jadi kalian itu perlu untuk memahami anatomi karakter yang kalian buat. Jika tadi kelompok 3 ini membuat dinosaurus. Nah, dinosaurus ini kan kerangkanya beda ya sama kerangkanya manusia. Jadi kalian harus tahu riggingnya atau kerangkanya, tulang-tulangnya ini harusnya itu ditaruh di mana? Apakah di perutnya? Kan tidak mungkin ya. Jadi kita taruh di kakinya mungkin atau kepalanya biar bisa goyang gitu kepalanya. Oke, bisa kita lihat ya di karakternya ibu ini. Nah yang garis-garis ini adalah riggingnya. Kita ubah dari object mode menjadi pose mode. Nah, di pose mode ini bisa kita lihat nih. Ini kalau digerakkan, sayapnya juga akan bergerak. Lalu kepalanya juga bisa. Ini misal matanya, bola matanya ini memutar-mutar juga bisa. Nah, pertanyaannya nih, gimana caranya bikin riggingnya ini? Oke. Untuk pertama-tama di sini ada kita bikin di object mode dulu ya. Nah, di object mode ini ada tombol Add atau bisa pakai Shift A. Nah, di Shift A ini kita pilih yang armature. Nah, armature ini adalah rangkanya. Ini kan terlalu besar nih ya. Kita kecilkan pakai S. Nah, begini. Misal ibu taruh di kakinya ya. Nah, kalau sudah ini kita klik juga kakinya, select aja. Terus kita pilih Ctrl T. Dan di sini ada pilihan objek yang keep transform ini. Nah, jika sudah, ini nanti tulang-tulangnya ini sudah tergabung dengan kakinya. Jadi kita bisa langsung gerak-gerakan saja. Jadi itulah tahap rigging ini dilakukan. Nah, lalu kita berada di tahap animating. Nah, tahap animating ini kita berusaha untuk menggerakkan model 3D yang telah kita buat ini setelah kita menaruh rangka-rangkanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ini namanya timeline. Lalu yang kuning-kuning ini namanya keyframe. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, keyframe dalam satu frame itu bakal banyak banget. Nah, kalau di sini ibu itu masih gerakin yang sayapnya aja sama matanya aja. Sayap-sayap matanya ini sudah memerlukan banyak keyframe ya, bahkan dalam beberapa detik saja. Bagaimana jika semua badan ini digerakkan? Nah, ini akan ibu contohkan untuk membuat keyframe-nya. Ini kita bisa tarik saja langsung, ya. Nah, selanjutnya kita ganti dari object mode ini ke pose mode. Nah, jadi kita bisa lihat langsung rangkanya ya. Nah, kita kembali ke sini. Misal ibu mau menggerakkan matanya nih, kita klik rangka matanya. Nah, ini. Lalu untuk menggerakkan ini, tinggal klik dulu ininya. Kalau belum diklik
jika ingin menambahkan keyframe, kita klik I. Nah, jika sudah diklik akan keluar langsung ya keyframe-nya. Jadi begitu anak-anak, jika digerak karena akan seperti ini. Nah, namun dalam tahap animating ini kalian perlu untuk memikirkan tentang 12 prinsip animasi. Jadi dalam pergerakannya ini tidak kaku ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan memplay video tentang 12 prinsip animasi. Ini penting banget, jadi kalian harus melihatnya dengan baik ya. Prinsip animasi. Prinsip-prinsip animasi yang telah dikemas secara ringkas dari buku The Illusion of Life oleh Frank Thomas dan Ollie Johnston. Scratch and stretch. Prinsip ini memberikan ilusi berat dan volume pada karakter saat bergerak. Anticipation. Setiap gerakan didahului dengan gerakan spesifik yang membuat penonton berpikiran apa yang akan terjadi. Staging. Merupakan Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang animasinya. Nah, selanjutnya ini ada tugas kelompok. Nah, kelompoknya nih tetap ya seperti yang kalian membuat model-model itu. Jadi dari model-model 3D kemarin itu kalian akan membuat pergerakannya atau animasinya ini di Blender. Nah, buat animasinya ini berdurasi untuk 3 menit ya, lebih juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Nah, lalu pergerakannya ini jangan lupa ya teman-teman, kalian harus menerapkan tentang prinsip-prinsip dari animasi ini biar geraknya itu nggak kaku. Nah, lalu nanti kalian kumpulkan dalam format MP4 dan blank ya. Nanti dikumpulkan di link Google Drive ini ya. Oke. Oke. Saya rasa cukup materi yang sudah saya jelaskan ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Oke, silakan Maura. bagaimana cara mengubahnya ke MP4 Bu? Nah, pertanyaan bagus nih ya. Gimana caranya untuk mengubahnya ke MP4 nih? Oke, Ibu langsung saja praktekkan ya. Nah, jika kalian sudah membuat animasinya nih, ya dari awal ini, misal ini, kalian tinggal lihat kameranya dulu. Apakah ini sudah ada kameranya atau belum? Nah, kalau di sini udah ada, yang ini adalah kamera yang segitiga ini. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu, aktif kamera. Nah, kalau sudah pas nih ya kameranya, kita langsung saja untuk di render. Nah, di atas ini pilih yang render animation. Nah, ini tinggal kita tunggu saja. Oke, jadi begitu teman-teman gimana caranya untuk mengubahnya ke dalam video ya. Nah, pada tahap render ini mungkin untuk kalian yang device-nya kurang memadai, kalian perlu menggunakan device yang lebih mumpuni ya. Kalian bisa menggunakan komputer di lab ya untuk merender ini agar tidak lama durasinya. Oke, gimana tadi Maura udah paham belum ya? Sudah paham? Oke, nah kalau gitu apa? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Ibu rasa sudah cukup ya? Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran pada kali ini adalah menganimasikan model 3D itu merupakan tahap yang sulit ya, bukan hal yang mudah. Jadi kita perlu untuk menerapkan 12 prinsip animasi tadi dan perlu banyak-banyak belajar Blender ini agar mendapatkan animasi yang halus, yang mulus, yang pergerakannya itu tidak kaku. Jadi audiens kita ini melihatnya itu senang dan nyaman. Nah, oke, jika begitu saya cukupkan ya teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.